Rabu 28 Oktober 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berau menggelar bimbingan teknis bagi pengawas pemilu lapangan yang bertugas mengawasi jalannya Pilkada 9 Desember mendatang. Berlokasi di Ballroom Palmi eksklusif, BIMTEK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab para pengawas lapangan tersebut. Adapun pesertanya dihadiri oleh masing-masing pengawas lapangan dari 13 kecamatan. Untuk hari ini dimulai dari Kecamatan Sambaliung, Tanjung Redep, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Derawan, dan Maratua. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada para pengawas agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, agar tidak ada pelanggaran yang terjadi nantinya. Saat ini kami melakukan pembekalan kepada jajaran teman-teman Panwaslu Kelurahan Desa dalam rangka persiapan pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Berau. Sementara itu, Christian Agus, perwakilan Kajari Berau mengatakan, di Undang-Undang Pemilu ada sanksi tegas, mulai dari pidana penjara maupun denda bagi yang melanggar ketentuan. Kejaksaan Negeri Berau selaku tim dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini, kita meminta khususnya para pengawas di tingkat desa atau dalam hal ini PKD dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Nah, di mana fungsi pengawasan itu? Ya, khususnya yang saat ini mereka lakukan di beberapa desa. Khususnya bagaimana nantinya untuk melaksanakan pelaksanaan pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPU maupun peraturan yang ada. Seperti misalnya. Tim Liputan, Kaltim Tara TV melaporkan. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Muhammad Nurdin mengapresiasi kemajuan Kampung Sumber Agung, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Hal tersebut disampaikan Muhammad Nurdin saat meninjau kampung-kampung transmigrasi yang ada di Kabupaten Berau pada Rabu 28 Oktober 2020. Menurutnya berdasar pada Indeks Desa Membangun, Kampung Sumber Agung berkembang cukup pesat menjadi kampung maju. Hal itu terlihat dari APBD desanya yang telah mencapai 2,6 miliar per tahun. Ditunjang dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan lainnya. Pengembangan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakatnya pun bagus. Selain itu, pendapatan asli Kampung Sumber Agung ini merupakan yang tertinggi di Berau, sekitar 600 juta per tahun, sehingga mendapat penghargaan dari Bupati Berau sebagai prestasi luar biasa. Mau lihat perkembangan daerah transmigrasi di sini. Sejak 25 tahun mereka tinggal di sini ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tadinya bagian dari desa, sekarang sudah jadi desa yang maju menurut Indeks Desa Membangun. Ya. Dan pendapatan APBD desa sudah 2,6 miliar setiap tahun. Kemudian banyak usaha-usaha yang lain, infrastruktur, jalan, jembatan, listrik, dan lain air dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Kampung Sumber Agung Edi Santoso berharap dengan adanya kunjungan tersebut, kampungnya bisa terus berkembang. Pengelolaan sumber daya bisa meningkat, begitu pula dengan perekonomiannya. Ia juga berharap setelah mendapat apresiasi sebagai kampung maju, bisa naik setingkat menjadi kampung mandiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang di transmigrasi dulunya sudah saya sampaikan kepada Bapak Dirjen. Ya, mudah-mudahan dengan kunjungan ini kami terus bisa meningkatkan untuk pembangunan baik itu sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, dan mudah-mudahan nanti kami juga bisa menciptakan desa atau kampung yang mandiri karena sekarang sudah status kampung maju. Tim Liputan, Kaltim Tara TV melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berau hingga saat ini telah menerima beberapa laporan pelanggaran pilkada. Anggota Bawaslu Berau, Tamjidi Lanor, saat ditemui Rabu 28 Oktober 2020 mengatakan,
Laporan pelanggaran yang diterima diantaranya mengenai dugaan pelanggaran oleh aparatur sipil negara atau ASN. Terkait hal tersebut, Bawaslu pun telah melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN agar segera ditindaklanjuti. Adapun sanksi yang akan diterima oleh ASN tersebut diputuskan oleh KASN baik berupa peringatan atau penundaan kenaikan pangkat. Untuk itu diharapkan kepada jajaran aparatur baik KASN, TNI, dan Polri untuk mengedepankan netralitasnya agar pilkada dapat berlangsung dengan baik 9 Desember mendatang. Saat ini ada ya, bahkan kita sudah ada meneruskan pelanggaran satu ASN yang diduga telah melanggar ketentuan dan kita sudah teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara KSN Jakarta untuk diproses dan nanti putusan kami hanya meneruskan saja hasil temuan langsung nanti diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. Nanti KSN lah yang akan memberikan putusan apakah diberikan sanksi peringatan, sanksi penundaan kenaikan pangkat, dan itu semua tergantung dari kadar kesalahan yang dilakukan KSN. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan. Inilah pohon pisang yang tumbuh dan berbuah di sekitar pekarangan rumah apung warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kutai Kartanegara. Pohon pisang itu sendiri sengaja ditanam warga di sekitar pekarangan rumah apung yang tergenang air sebagai tanaman untuk dikonsumsi pribadi. Untuk mendapatkan bibit pohon pisang biasanya warga mencari di sejumlah desa tetangga dan kemudian ditanam di sekitar pekarangan rumah apung. Kepala Desa Muara Enggelam Juhar mengatakan, hampir seluruh warga desa setempat menanam pohon pisang di pekarangan rumah apung dengan berbagai jenis pisang yang ditanam. Untuk metode penanaman pohon pisang itu sendiri hanya mengandalkan batang kayu dan endapan lumpur di sekitar pekarangan rumah apung, dan kemudian pohon pisang tersebut dapat tumbuh dengan subur. Meski bisa tumbuh, kesuburan pohon pisang itu juga dipengaruhi dengan kondisi air yang ada di Desa Muara Enggelam. Lama itu kan berlanjut. Cuma ada perbedaan, biasanya kalau airnya ini berubah, kalau airnya berubah hitam pekat, itu kelihatannya pisang itu tidak begitu subur. Tapi kalau airnya itu berubah putih, serta pisangnya subur, daunnya hijau. Nah, artinya pengaruhnya dari air. Kondisi dari air. Selain pohon pisang, warga juga menanam berbagai macam tanaman di sekitar pekarangan rumah apung dengan mengandalkan batang kayu serta endapan lumut. Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kutai Kartanegara sendiri berada di sisi barat Danau Melintang. Maklum saja, di daerah tersebut tergenang air sepanjang tahun dan tidak memiliki daratan. Bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana keunikan dan keberagaman kearifan lokal Desa Muara Enggelam, silakan saja datang setiap waktu, dan tentunya jika berada di desa tersebut akan mendapat kenangan serta kesan yang sangat berharga. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan. Pada 28 Oktober 2020 kembali diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dalam kesempatan tersebut, pemuda Pancasila turut andil dalam upacara peringatan yang dilaksanakan di halaman kantor Pemkab Berau. Dewan Pimpinan Cabang DPC Pemuda Pancasila Berau Al-Hamid mengatakan, pemuda di masa sekarang merupakan ujung tombak dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta garda terdepan dalam kemajuan Indonesia ke depannya. Ia juga berharap pemuda tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa. Al-Hamid pun menyampaikan rasa bangganya terhadap generasi muda karena cara berpikirannya maju dan banyak berprestasi, terutama di bidang olahraga, dan telah mengharumkan nama daerah hingga ke kancah internasional. Pemuda Pancasila yang ke-61 tahun, khususnya MPC, Pemuda Pancasila Kabupaten Berau. Yang kedua, kita akan melaksanakan bakti sosial pembagian masker kepada masyarakat Berau. Yang ketiga,
kita akan melaksanakan pembagian sembako kepada beberapa panti asuhan. Ini salah satu wujud kepedulian kita terhadap kaum yang membutuhkan atau duafa. Yang keempat, dengan ulang tahun ini harapan saya pemuda-pemuda Berau dapat memberikan sumbangsi yang terbaik, pemikiran yang terbaik untuk nusa dan bangsa. Tim Liputan Kaltintara TV melaporkan. Kami MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Berau mengucapkan sekali layar terkembang, Pancasila, 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 merdeka. Inilah sambal asam payang atau dalam bahasa daerah pirik cabe asam payang. Merupakan kuliner khas dari Kutai Kartanegara yang menjadi incaran para penikmat kuliner tersebut. Mau tahu bagaimana proses pengelolaan sambal asam payang? Simak video ini sampai tuntas. Sebelum diolah, terlebih dahulu dipersiapkan buah asam payang serta cabai dan bawang merah. Dan kemudian cabai dan bawang merahnya digoreng terlebih dahulu hingga layu, serta sedikit dikasih terasi. Setelah layu, cabai serta bawang merah kemudian dimasukkan ke dalam cobek dan diulek hingga halus. Kemudian buah asam payang itu dikupas dengan cara membelah kulitnya hingga habis. Setelah itu, buah asam payang tersebut dicincang atau diiris kecil dan dimasukkan ke dalam cobek serta diulek hingga merata bersama cabai. Menurut penikmat kuliner, kasri, sambal asam payang atau pirik cabai asam payang memang jarang dijumpai. Pasalnya buah asam payang tersebut hanya ada musiman saja. Jadi wajar saja sambal asam payang atau pirik cabai asam payang sering diburu para penikmat kuliner tersebut. Rasanya asam, apalagi dicampur cabai nih, campur pirian jukut ikan mas nih, bah. Rasanya nyaman bener. Nyaman bener. Sementara itu, pemilik warung kuliner khas Kutai, Mbok Neng, mengakui sambal asam payang ini sering diburu para penikmat kuliner setiap hari. Maklum saja, buah asam payang ini jarang sekali dijumpai. Selain menyediakan sambal asam payang atau pirik cabai asam payang, di warung Mbok Neng ini juga menyajikan beraneka masakan dan kuliner khas Kutai, diantaranya sayur labu, sayur keladi, hingga sambal buah asam putaran dan palung. Oh, jam 6 sudah, Pak. Sudah ada sayur di depan. Iya. Biasanya sampai jam berapa, Bu? Semuanya payu bener sampai jam Nah, kadang jam 10, jam 9 sudah habis. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati kuliner khas Kutai ini, silakan saja datang ke Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Dan warung kuliner milik Mbok Neng itu dibuka dari pagi hingga siang hari. Tim Liputan Kaltintara TV melaporkan. Jumlah pelanggan PDM Tirta Segah terus mengalami peningkatan. Direktur Utama PDM Tirta Segah Kabupaten Berau Saiful Rahman mengatakan, dibanding tahun 2016 yang jumlah pelanggannya masih 14 ribuan, kini telah mencapai 66 ribu pelanggan. Meskipun demikian, pihak PDM Tirta Segah mengakui belum bisa melayani sepenuhnya karena terkendala akses jaringan pipa. Namun saat ini terus dibenahi bersama Dinas PUPR Kabupaten Berau untuk membangun jaringan pipa yang baru. Tahun ini ditargetkan pipa baru akan beroperasi di Biduk-Biduk dan Tasuk. Sedangkan untuk daerah lain seperti Segah, Suaran, Semurut, Buyung-Buyung, dan Marancang telah dioperasikan sejak 2019 lalu. Ya, pada saat ini pelanggan PDM total sudah lebih dari 26.000 pelanggan. Ini sudah jauh melampaui tahun 2016 ketika waktu itu pelanggan kita masih 14.000 pelanggan. Jadi selama periode dari 2016 sampai ke 2018 terdapat penambahan pelanggan sekitar 5.000 pelanggan. Kemudian dari tahun 2019 dalam jangka waktu hanya 1 tahun kita sudah menjangkau lebih dari 4.000 pelanggan. Tapi tentu kita masih banyak yang belum bisa kita layani karena sesungguhnya banyak pelanggan-pelanggan calon pelanggan yang mau datang ke
untuk mendaftarkan sebagai pelanggan, ternyata mereka masih terkendala dengan akses jaringan pipa. Tim Liputan Kaltara TV melaporkan. Pembangunan Pelabuhan Pate Wisata Nyiur Melambai Kampung Tanjung Perpat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau diduga tidak memiliki dokumen lingkungan atau AMDAL. Padahal dalam peraturan baik pasal 22 dan pasal 24 UU PPLH dijelaskan bahwa berdasarkan fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha atau kegiatan, penyusunan AMDAL tidak dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Camidin dalam sambungan telepon 27 Oktober 2020 mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat permohonan advis dan izin AMDAL dari pemerintah Kampung Tanjung Perpat. Namun ia mengaku akan segera mengecek ulang perihal surat permohonan tersebut, sebab dokumennya diduga tidak ada. Tim Liputan Kaltara TV melaporkan.